Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang masih di koordinat kartesius, yaitu tentang posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Sebelum itu, baiklah saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa dapat menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, siswa dapat menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Suatu koordinat titik pada koordinat kartesius itu ditulis X, Y. Koordinat X adalah jarak suatu titik ke titik sumbu Y. Sedangkan koordinat Y adalah jarak suatu titik terhadap sumbu X. Contoh, pada gambar koordinat kartesius di samping, tentukan posisi titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama kita perhatikan letak titik A itu di 2,5 dengan X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 5, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa titik A itu berjarak 5 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Selanjutnya titik B. Titik B terletak di 4,-3 dengan X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan -3. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa titik B itu berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Titik C. Titik C terletak di -6,3 dengan X-nya sama dengan -6 dan Y-nya sama dengan 3. Sehingga titik C itu berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 6 satuan dari sumbu Y. Yang terakhir, titik D terletak di -4,-2 dengan X-nya itu -4 dan Y-nya -2. Sehingga titik D itu berjarak 2 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Seperti itu. Oke, next. Selanjutnya, posisi titik terhadap titik asal. Posisi titik X, Y terhadap titik pusat 0,0 dapat kita tentukan berdasarkan nilai absis atau nilai X-nya dan nilai ordinat atau nilai Y-nya dengan titik acuan yaitu titik asalnya yaitu 0,0. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jika nilai absisnya positif atau nilai X-nya positif, maka arahnya itu ke kanan. Jika nilai absisnya itu negatif atau X-nya itu negatif, maka arahnya itu ke kiri. Ketiga, jika ordinatnya itu bernilai positif atau nilai Y-nya positif, maka arahnya itu ke atas. Yang terakhir, jika ordinatnya bernilai negatif atau nilai Y-nya itu negatif, maka arahnya itu ke bawah. Itu saja yang harus kita perhatikan. Oke, perhatikan contoh berikut. Pada gambar koordinat kartesius di samping, tentukan posisi titik-titik tersebut yaitu titik A, B, C, dan D
terhadap titik asal 0,0. Oke, kita perhatikan titik A terletak di 2,5 dengan X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 5. Karena nilai X dan Y-nya itu positif, sehingga dapat kita simpulkan dari titik 0,0 titik A itu berjarak 2 satuan ke kanan karena nilai X-nya itu positif, dan 5 satuan ke atas karena nilai Y-nya positif. Selanjutnya titik B terletak di 4,-3 dengan nilai X itu sama dengan 4 dan nilai Y-nya sama dengan -3. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dari titik 0,0 titik B itu berjarak 4 satuan ke kanan karena X-nya itu bernilai positif, dan 3 satuan ke bawah karena Y-nya bernilai negatif. Selanjutnya kita lihat titik C terletak di -6,3 dengan nilai X-nya itu -6 dan nilainya sama dengan 3. Sehingga kita dapat simpulkan dari titik 0,0 titik C itu berjarak 6 satuan ke kiri karena nilai X-nya negatif dan 3 satuan ke atas karena Y-nya bernilai positif. Yang terakhir, titik D terletak di -4, -2 dengan X-nya sama dengan -4 dan Y-nya sama dengan -2. Kita dapat simpulkan dari titik 0,0 titik D itu berjarak 4 satuan ke kiri karena nilai X-nya itu negatif, dan 2 satuan ke bawah karena nilai Y-nya juga negatif. Seperti itu. Next, yang terakhir, posisi titik terhadap titik tertentu. Menentukan posisi titik terhadap titik tertentu ini sama dengan menentukan posisi titik terhadap titik asal. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah untuk mencari posisi titik X, Y terhadap titik tertentu A, B, kita dapat lakukan dengan membuat sumbu X dan sumbu Y yang baru yang berpotongan dengan titik A, B. Jadi kita akan buat dua sumbu X dan sumbu Y yang baru yang titik potongnya itu terletak di A, B. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Perhatikan gambar koordinat kartesius di samping. Tentukan posisi titik A, titik B, dan titik C terhadap posisi titik D, yaitu di -4, Untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sumbu X dan sumbu Y yang baru dengan titik potongnya itu berada di titik D, yaitu -4, -2. Setelah itu kita bisa menentukan posisi titiknya sama dengan cara mencari posisi titik terhadap titik asal, tapi dengan titik acuannya yang sekarang adalah kita menggunakan titik D sebagai titik acuan. Oke, untuk yang pertama, posisi titik A terhadap titik D. Pertama yang harus kita cari adalah mencari jarak titik A dari titik D itu secara horizontal. Secara horizontal, jaraknya adalah 6 satuan ke kanan. Dan jarak secara vertikal adalah 7 satuan ke atas. Sehingga posisi titik A terhadap titik D itu adalah 6,7. Kenapa 6,7? Karena dia ke kanan dan ke atas. Berarti dua-duanya positif. Oke, selanjutnya yang kedua, posisi titik B terhadap titik D.
Sama, kita cari dulu jaraknya secara horizontal. Jarak secara horizontalnya adalah 8 satuan ke kanan dan jarak secara vertikalnya adalah 1 satuan ke bawah. Sehingga kita peroleh posisi titik B terhadap titik D itu adalah 8, -1. Dari mana dapat -1? Karena dia ke bawah. Ingat, kalau dia ke kiri dan ke bawah itu negatif, kalau dia ke kanan dan ke atas berarti positif. Yang terakhir, posisi titik C terhadap titik D. Oke, kita cari jaraknya secara horizontal terlebih dahulu. Kita temukan jaraknya adalah 2 satuan ke kiri. Dan secara vertikal adalah jaraknya 5 satuan ke atas. Sehingga posisi titik C terhadap titik D itu adalah -2,5. Dari mana dapat -2? Karena dia ke kiri. Ingat, ke kiri berarti negatif. Seperti itu. Baik, itu saja dulu. Sekian dan terima kasih.